Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budiono Bitarjail. Selamat menikmati, selamat menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen Bapak Budiono selaku pengampu matkul psikolog pendidikan dan teman-teman yang bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayudia Sutanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan saya akan menyerahkan kepada kelompok 7 yang akan menyampaikan presentasi ini tentang perbedaan individual. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ati Rodotul Ulumiyah, NIM 05. Kenalkan, nama saya Hilda Natania Safa, NIM 40. Kenalkan, nama saya Naini Rosidah, NIM 20. Perkenalkan, nama saya Karisma Hikmatul Maula, NIM 17. Perbedaan individual. Dalam psikologi pendidikan, perbedaan individual sangat penting dipahami karena setiap individu memiliki karakteristik yang unik dan berkembang. 1. Inteligensi. Inteligensi adalah suatu kemampuan yang digunakan oleh individu untuk bertindak dengan terarah, dengan cara rasional, serta menghadapi lingkungan dengan cara efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi inteligensi. 1. Faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa IQ seseorang akan sangat berpengaruh dan berkorelasi dengan keluarganya. 2. Faktor lingkungan. Inteligensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat dipisahkan dari otak. Makanan yang dikonsumsi oleh seseorang pun akan memiliki dampak yang cukup besar pada perkembangan otak seseorang. Oleh sebab itu, ada hubungan antara makanan yang memiliki gizi baik dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum, kecerdasan ialah suatu konsep umum di mana individu memiliki kemampuan tertentu. Sedangkan IQ yang dimiliki oleh seseorang mampu tumbuh serta berkembang. Seseorang mampu memiliki kecerdasan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan serta perkembangannya dan sebagian besar dipengaruhi oleh usia individu tersebut serta keterampilan dan perkembangan fisik. Selanjutnya ada emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri manusia sebagai reaksi terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu. Emosi dapat berupa perasaan menyenangkan seperti sukacita, bahagia, cinta, dan tawa. Emosi juga dapat berupa perasaan tidak menyenangkan seperti marah, takut, dan cemas. Emosi dapat memengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Dalam psikologi, emosi merujuk pada reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman subjektif, respon fisiologi, dan ekspresi perilaku suatu stimulus atau situasi tertentu. Emosi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan kesejahteraan mental individu. Emosi bukan hanya respon spontan, tetapi juga terkait erat dengan proses kognitif seperti memori dan persepsi, sehingga berperan dalam pembentukan perilaku dan pola pikir seseorang. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang untuk melakukan tindakan atau berperilaku dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain, seperti orang tua, teman, atau sahabat. Motivasi dapat berupa pikiran, perasaan, atau pengalaman di masa lalu. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi atau pokok bahasan tertentu, cenderungan umum untuk menyelidiki dan menggunakan lingkungan dari pengalaman. Gaya belajar adalah cara seseorang untuk mendapatkan, memproses, dan memahami informasi dalam proses pembelajaran. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor alam, bawaan, dan faktor lingkungan. Di sini terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu 1 visual, 2 auditif, 3 kinestik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah cara belajar yang mengandalkan penglihatan untuk menerima informasi dan pengetahuan. Sedangkan gaya belajar auditif yaitu mengandalkan pendengaran sebagai cara untuk menerima dan memproses informasi. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 47. Tentang poin emosi tadi, apa yang akan terjadi kalau tiga emosi? Apakah akan berpengaruh pada psikologi manusia tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo, NIM 67. Tadi saya ada di situ poin tentang motivasi. Di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Anda cara mengatasi jika seseorang memiliki minat yang tinggi di dalam suatu bidang, tetapi dia kekurangan motivasi dari lingkungan? Bagaimana cara mengatasinya? Tolong dijelaskan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sabil NIM 10. Saya ingin bertanya, contoh belajar kinestetik. Apa yang akan terjadi kalau manusia tidak memiliki emosi? Apakah akan berpengaruh pada psikologi manusia? Bagaimana pendapat Anda? Seseorang meminati dalam suatu bidang, tetapi dia kekurangan motivasi dari lingkungan. Tolong jelaskan. Dan soal yang ketiga, berikan contoh gaya belajar kinestetik. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Apa yang akan terjadi apabila jika manusia tidak memiliki emosi? Apakah akan berpengaruh pada psikologi manusia? Jika manusia tidak memiliki emosi, maka dapat menyebabkan beberapa hal seperti perasaan isolasi dan kesepian, memperburuk gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, kehilangan arah dan tujuan hidup, memperumit masalah dan merugikan orang lain. Apakah akan berpengaruh pada psikologi manusia? Ya, karena emosi berperan penting dalam kehidupan manusia seperti mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, berperan ketika kita mengambil suatu keputusan, dan mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial. Jawab pertanyaan dari Mas Dimas, apa contoh gaya belajar kinestetik? Contoh gaya belajar kinestetik adalah menyukai aktivitas fisik seperti olahraga atau menari, menyukai belajar dengan metode praktik, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, senang menciptakan hal baru. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Leo. Pertanyaannya tadi, bagaimana pendapat Anda cara mengatasi jika seseorang memiliki minat yang tinggi dalam suatu bidang, tapi dia kekurangan motivasi dari lingkungan? Tolong jelaskan. Menurut saya, orang tersebut harus mencari kata-kata motivasi dari sumber lain, seperti kayak dari sosial media, atau banyak-banyak mendengarkan video-video kajian yang ada di sosial media. Baik, dari babak kedua silakan ada yang mau bertanya. Motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang untuk melakukan tindakan atau berperilaku dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari orang lain, seperti orang tua, teman, atau sahabat. Motivasi dapat berupa pikiran, perasaan, atau pengalaman di masa lalu. Motivasi dapat memberikan semangat atau gebrakan kepada seseorang agar lebih percaya diri, optimis, dan lebih baik. Tujuan motivasi adalah mempengaruhi seseorang agar dapat melakukan sesuatu yang diharapkan. Jika sesuatu hal baik untuk seseorang, belum tentu itu baik untuk yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga motivasi agar dapat terus mendorong kita mencapai kesuksesan. Persepsi kita terhadap sesuatu akan menentukan perilaku kita terhadap sesuatu itu. Sehingga bukan perkara apa saja yang sudah Tuhan berikan untuk kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapi pemberian Tuhan tersebut. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.